Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Cahaya Maharani. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya yang bernama Jenar Cahya Baskara. Ya, terima kasih Naila Cahaya sudah mengundang saya menjadi narasumber. Saya di sini siap menjadi narasumber Anda. Oke, baik, kita sekarang akan mulai langsung ke pembahasan pertama. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk narasumber. Pertanyaan pertama nih, apa varian vaksin yang pertama masuk ke Indonesia? Boleh jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut artikel yang saya baca di Kemkes.go.id, vaksin yang pertama kali ada di Indonesia yaitu vaksin Sinovac. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, di mana pertama kali vaksin diuji coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut artikel yang saya baca di Prodi Vokasi UNS ac.id, vaksin pertama kali disuntikan kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 di Istana Kepresidenan oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan sekaligus Staf Divisi Metatologi Onkologi Medik RSUPN Dr. Cipto Mangkukusumo RSCM Profesor Dr. Abdul Muthalib SP PD KHOM. Oke, jawabannya bagus sekali. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapa sih orang Indonesia yang pertama kali disuntik vaksin? Baik, saya akan menjawab. Tadi saya sebenarnya sudah menjawab orang yang pertama kali mendapat vaksin. Ya udah, saya akan menjawab lagi. Orang yang pertama kali mendapatkan vaksin yaitu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 13 Januari 2021. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses kerja vaksin di dalam tubuh? Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Proses kerja vaksin di dalam tubuh, kalau menurut saya, yang pernah saya baca, prosesnya itu seperti memperkuat imun tubuh agar tubuh kita menjadi kebal dan sehat dan tidak gampang terkena penyakit COVID-19. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kelima ya, Saudara Jenar. Kapan vaksin pertama kali masuk ke Indonesia? Silahkan jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Vaksin pertama kali datang di Indonesia itu pada tanggal 13 Januari 2021 dan langsung disuntikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Wah, jawabannya bagus sekali nih. Sekarang untuk pertanyaan ke-6, kenapa vaksin itu diperlukan di Indonesia ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, kenapa vaksin diperlukan di Indonesia agar penularan COVID-19 tidak bertambah banyak dan masyarakat di Indonesia menjadi sehat semua. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang relevansi vaksin pada ekonomi di Indonesia. Pertanyaannya adalah, setelah mendapatkan vaksin dari luar negeri, apa sih dampaknya untuk negara kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dampaknya untuk negara, ekonomi semakin membaik, banyak juga perusahaan yang kembali beroperasi, dan masyarakat juga banyak yang mendapat pekerjaannya kembali, dan ekonomi di Indonesia berangsur kembali membaik. Terima kasih. Oke, berarti dampak positif ya. Sekarang pertanyaan terakhir mengenai relevansi Pancasila. Pertanyaannya adalah, apa sih dampak vaksin yang dirasakan masyarakat? Silakan dijawab. Dampaknya bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kembali menjalankan kegiatan aktivitasnya sehari-hari, bisa bekerja lagi dan tidak bekerja di rumah, tapi masih ada juga yang bekerja di rumah. Tidak 100% semuanya berangkat ke pekerjaan mereka, ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja di kantor. Tapi yang lebih penting kita tetap harus menjaga kesehatan, menaati prokes, lalu gunakan masker, lalu mencuci tangan, jaga jarak juga agar
di Indonesia ini masalah COVID segera teratasi dan semuanya membaik seperti biasanya. Amin. Ya, itu jawaban dari narasumber saya, Jenazaya Baskara. Dan sekarang kita akan menutup pembicaraan pada siang hari ini. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.